Dingin banget lagi. Kenapa Akbar biarin aku nunggu kayak gini? Dia marah banget kali ya sama aku soal makanan itu. Makasih ya Bar, kamu udah mau nemuin aku. Aku sengaja kesini buat ngejelasin masalah makanan yang aku kasih buat Restu. Udah, gak usah dibahas. Tapi tetap harus kita bahas, aku nggak mau ada salah paham. Firna, ya. Nanti aja bahasnya ya. Sebaiknya sekarang kamu masuk, makan dingin, nanti kamu sakit lagi. Maaf ya, gara-gara aku jadi lama kamu nunggunya di luar. Ayo. Maaf Pak, kalau Pak Restu mau curhat atau ngobrol, saya bisa kok Pak ngedengerinnya Pak. Ya walaupun saya nggak bisa nyelesain masalah Pak Restu juga sih. Tapi saya siap Pak, ya kali-kali aja bisa bantuin Pak Restu. Ya, makasih Jo untuk perhatiannya. Cuman ya mungkin sekarang ini saya lagi nggak mau cerita. Iya Pak, saya ngerti Pak. Ya saya sih berharap Pak Restu bisa nyelesain semua masalah yang ada Pak. Makasih Jo. Saat kayak gini, kenapa aku jadi malah kepikiran sama Firna ya? Biasanya Firna yang nenangin aku dan bantu mikirin jalan keluarnya. Tapi aku nggak mungkin selalu libatin dia dalam masalah aku. Oh iya Jo, seharusnya kita itu jemput Centini bawa ke rumah Akbar. Buat ini rekaman untuk jinglenya sekarang. Terus kita putar balik nih Pak, jemput Centini. Nggak usah deh, ya telepon aja lah. Loh, ini kan udah deket sama rumahnya Akbar. Ya udah sekarang ke rumah Akbar aja deh. Nggak enak juga misalkan harus gagalin telepon. Mungkin Akbar juga ada solusinya. Sana deh. Ya udah Pak. Sebentar ya, Fir. Ini wedang jahe. Kamu minum dulu, biar badan kamu hangat. Aku sendiri yang bikin. Makasih Bar. Maafin aku Akbar, aku yang salah. Aku udah bikin kamu sakit. Kamu kenapa nangis? Maafin aku ya Bar. Kejadiannya itu Udah, Firna. Gak usah diterusin. Aku gak pernah nyalain kamu kok. Karena aku yakin kamu itu gak niat bohong sama aku. Dari sebelum kamu minta maaf pun, aku udah maafin kamu. Karena aku tahu yang namanya cinta itu gak bisa dipaksakan. Dan aku juga tahu dalam hati kamu masih ada Pak Restu, ya kan? Kok pintu rumah Akbar nggak ketutup rapat? Mana udah jam segini lagi? Jangan-jangan di rumahnya kemasukan pencuri. Udah, Firna. Aku gak apa-apa kok. Jangan dipikirin ya. Udah. Akbar lagi berduaan sama Firna ternyata. Pak Restu?
Pak Restu. Saya minta maaf ya Pak, yang Bapak lihat tadi nggak seperti yang dipikirin Pak. Iya, saya sih untuk masalah kalian saya nggak ada urusan apa-apa. Saya kesini mau bilang kalau emang Centini itu terkilir kakinya jadi dia nggak bisa rekaman. Loh, kok bisa terkilir Pak? Memangnya ada masalah apa? Nantilah panjang banget ceritanya. Udah malam, saya harus pulang ya. Sebentar Pak Restu. Saya juga harus menjelaskan masalah Firna. Sepertinya Firna masih belum bisa move on dari Pak Restu. Maksudnya apa ya? Iya, jadi hubungan saya dan Firna saat ini masih sebatas teman aja. Karena Firna masih mikirin Pak Restu terus. Jadi saya minta tolong sama Pak Restu, biar Pak Restu bisa masuk ke dalam dulu sebentar. Biar Bapak bisa jelasin sama Firna, jadi kami nggak salah langkah Pak. Kamu juga jangan salah paham karena sebenarnya hubungan saya sama dia itu udah kelar. Jadi apapun masalah kalian, saya nggak ikut campur. Kalian selesai sendiri. Ya, saya pulang ya. Oke, Pak. Centini, Masya Allah, kaki kamu kenapa, Tin? Nggak apa-apa, Mbak. Kemarin Centini habis jatuh. Makanya hati-hati, Tin. Kenapa bisa jatuh? Nggak apa-apa, Mbak. Ini kesalahan Centini. Centini nggak hati-hati. Ya opo yo, engko yo. Lek nganterin minuman ke para staf. Kalau dalannya aku ya kayak gini. Ya walaupun susah, aku tetap akan coba. Namanya juga orang kerja. Sing penting, Centini nggak ngerepotin orang. Ya udah, Tin. Aku bantu ya. Matur suwun ya, Mbak. Hati-hati, Tin, melangkahnya. Niku Mbak, wonten telepon. Mbak mending angkat aja. Nanti kalau nggak diangkat, nantinya takutnya Mbak itu diomelin karo ibu. Ya udah, Tin. Aku angkat teleponnya dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Centini pasti iso. Bu Kinan, pasti Anda kan yang menukar sepatunya Centini biar dia celaka? Hati-hati Bu kalau ngomong. Buktinya mana? Hati-hati loh, ini bisa jadi pencemaran nama baik saya. Buktinya dari mana Ibu ngomong kayak gitu? Saya tidak peduli masalah pribadi kalian, tapi jangan Anda ganggu hidup saya. Ya udah, mendingan santai dulu deh, mendingan duduk dulu. Santai aja, ngomongnya santai. Ini soal karir dan masa depan saya, dan saya tidak mau karir saya terganggu dengan masalah yang seperti ini. Udah kamu diem. Oh, ternyata ini sikap aslinya Bu Kinan ya. Selama ini di depan Centini terlihat sangat baik, tapi di belakang begitu jahat. Itu kan suara Ibu Dara. Kenapa dia bisa marah-marah karo Bu Kinan yo? Apa jangan-jangan mereka ribut soal Centini sing gagal manggung mambungi? Iya, emang iya. Memang saya aslinya kayak gini, yang kemarin-kemarin itu bohong. Bukan saya kayak gitu, Pak. Saya emang aslinya kayak gini. Sekarang saya mau ingetin sama kamu ya, biar kamu nggak sembarangan lagi sama saya. Ya, saya tuh juga sebenarnya udah malas, udah capek. Udah males banget pura-pura baik dan pura-pura manis sama kamu. Apalagi suara kamu tuh kayak kaleng rombeng, kayak kasar rusak. Saya tuh muak tau gak sebenarnya. Saya ingetin sekali lagi ya. Kantor ini, kantor yang kamu injak sekarang ini tuh kantor saya. Jadi kamu jangan sembarangan sama saya. Dan kebodohan kamu tuh adalah anak kamu tuh gak mau kerja sama saya. Waduh, Centini kudu masuk iki sebelum masalah tambah runyam. Jadi ingat ya Dara ya, kamu gak bisa macam-macam sama saya. Ini sepatu yang buat Centini. Aduh, ini ngapain lagi Centini pakai masuk segala? Dan saya Bu. Ya. Centini, kamu dengar kan apa yang dikatakan Bu Kinan tadi? Dia yang menukar sepatu kamu biar kamu celaka. Bu, nyuwun sewu sebelumnya. Apa benar yang dibilang Bu Dara bahwa Ibu sudah menukar sepatu Centini kemarin? Ya iyalah, kamu gak dengar tadi apa yang dikatakan Bu Kinan? Oke, sekarang saya mau tanya sama kamu Centini. Kamu lebih percaya sama saya atau Dara, si koreografer kamu ini? Yang udah bikin kamu bisa manggung di kafenya Pak Pongki, siapa yang bantuin karir kamu? Siapa? Saya kan? Bukan Dara ini kan? Dia udah jelas sama kamu kok. Artisnya dia kan kabur karena kamu yang menangin kontrak. Yaudah oke, sekarang Centini saya kasih tahu kamu ya. Iya memang saya yang kasih sepatu ini buat kamu. Tapi kenapa? Mau tahu nggak kenapa? Ini sepatu bagus, ini sepatu buat show Centini. Saya merasa sepatu ini yang paling bagus buat kamu.
Tapi ya maaf kalau saya nggak tahu kamu nggak terbiasa pakai sepatu ini jadi kamu bisa jatuh, saya nggak tahu, maaf ya. Tapi ini semua ini buat kamu, saya lakukan buat kamu supaya kamu tampil lebih bagus. Iki piye to yo? Aku kok tadi bingung. Sing bener iki sing endi? Sing salah iki sopo? Percaya sama sing sopo Centini iki? Centini, kamu pasti akan menyesal kalau kamu percaya dengan Bu Kinar. Bingung deh tuh Centini. Kok kayaknya Centini mulai ragu karo bukinan yo? Apa jangan-jangan belakangan iki pura-pura api?